Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang sumur keramat di Leuweung Gajah yang sampai saat ini masih didatangi banyak orang untuk mencari keberkahan, jodoh, baik menyembuhkan penyakit. Allahu a'lam. Riwayat sumur keramat Desa Leuweung Gajah. Konon, sekitar abad 16-an, perkembangan agama Islam di wilayah Leuweung Gajah sedang pesat-pesatnya. Pondok Peguron banyak didatangi murid-murid yang ingin belajar agama Islam dan ilmu kedikjayaan atau kanuraga. Tak terkecuali seorang Ki Jaya namanya. Ia telah memiliki ilmu kedikjayaan dan ingin memperdalam ilmunya di Pondok Peguron yang ada di Leuweung Gajah. Sebagai seorang kesatria, ia sering mengadu kesaktian dengan lawan-lawannya, sehingga pada suatu waktu dalam pertarungannya ia terkena sabetan pedang lawan di mukanya, maka menjadi cacat wajahnya untuk selamanya. Suatu hari, Ki Jaya bertemu dengan seorang gadis cantik, putri salah seorang gegeden Leuweung Gajah. Tertariklah hati Ki Jaya oleh kecantikan gadis itu. Ia ingin mempersunting gadis itu. Untuk mencapai maksudnya, Ki Jaya berusaha mengabdi pada keluarga gegeden Leuweung Gajah itu, dengan harapan gadis itu mencintainya. Lama sudah Ki Jaya mengabdi pada keluarga gegeden itu, namun ternyata gadis itu tak memberikan harapan apapun. Sakit hati Ki Jaya karena cintanya tak terbalaskan. Akhirnya Ki Jaya mengasingkan diri di suatu tempat. Dalam pengasingannya terasa dendam pada keluarga gadis itu. Maka timbul niat kurang baiknya untuk membuat keonaran di Leuweung Gajah. Dengan menggunakan ilmu kesaktiannya, Ki Jaya memasukkan sebuah benda ke dalam sumur Masjid Leuweung Gajah. Akibat ulah Ki Jaya timbullah musibah di Leuweung Gajah, terutama orang-orang yang mengambil air dari sumur tersebut. Banyak penduduk yang sakit dan meninggal. Ada yang sakit muntah darah, sakit gatal-gatal, dan anak-anak banyak yang tidak dapat berjalan atau lumpuh. Bahkan gadis-gadis jauh dari jodohnya. Pikirlah kemana-mana sumur Leuweung Gajah beracun. Karena sumur Leuweung Gajah beracun, maka untuk memenuhi kebutuhan air, orang-orang terpaksa mulak cai, atau dalam bahasa Indonesianya mengambil air ke daerah Lebak Cigede, Cibogo, sampai terjadinya desa Cikulak. Asal kata mulak cai menjadi Cikulak, Kecamatan Walet sekarang. Di samping itu, karena masih kekurangan air, maka Pangeran Dana Lampah menggali sumur di daerah Damarguna atau Desa Damarguna sekarang, hingga sumur tersebut terkenal dengan sebutan Sumur Pangeran. Di sisi lain juga Pangeran Dana Lampah disebut sebagai Pangeran Dana Toha. Lama berbulan-bulan, bahkan sampai beberapa tahun, sumur Leuweung Gajah beracun dan tidak dapat dipergunakan lagi. Sampai suatu hari datanglah ulama dari Mesir, yaitu Habib Toharuddin namanya. Beliau bermaksud mengetahui perkembangan Islam di wilayah Cirebon, sehingga tiba di daerah Leuweung Gajah. Habib Toharuddin adalah seorang ulama yang waskita. Beliau mengetahui sebab musababnya sumur Leuweung Gajah beracun. Atas perkara Habib Toha,
dikuraslah sumur itu hingga kering. Setelah airnya surut, di dasar sumur ditemukan sebuah benda bulat berwarna hitam, dan ternyata benda tersebut ialah waluh ireng. Waluh ireng tersebut dibelah oleh Habib Thoha. Sungguh ajaib. Dari belahan waluh ireng itu keluarlah seekor menjangan wulung berbulu hitam. Seraya menghilang wujudnya, menjangan wulung itu berujar bahwa ia hanyalah suruhan seorang murid, yaitu Ki Jaya, dan dia memohon ampun serta tidak akan sekali lagi membuat keonaran. Bahkan ia berjanji akan membantu orang-orang di Leweng Gajah bila diperlukan. Untuk membuktikan pengakuan menjangan wulung, serta merta Ki Jaya dihadapkan pada permusyawaratan kegeden, diantaranya Habib Thoha, Buyut Surajaya, Buyut Kendit, Haji Kamirudin. Di hadapan semua orang, akhirnya Ki Jaya mengakui segala perbuatannya. Ia memohon ampun dan tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan terkutuk itu. Ia sadar bahwa jodoh, pati, bagja, dan celaka ada di tangan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, sumur yang telah dibersihkan dari pengaruh racun waluh ireng oleh Habib Thoha dimasukkanlah hikmah atau karomah ke dalamnya, sehingga akhirnya sumur itu dapat dipergunakan kembali. Segala penyakit yang diderita penduduk selama ini dapat pulih kembali. Setelah menjadi sumur itu, sejak saat itu banyak yang berdatangan untuk mengambil air sumur yang dapat dipergunakan untuk berbagai hajat agar tercapai maksud dan tujuan tertentu, terkecuali untuk perbuatan jahat. Sekarang sumur itu dikeramatkan oleh penduduk Leweng Gajah dan sekitarnya. Demikianlah cerita sebuah sumur keramat yang ada di daerah atau di desa Leweng Gajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut sebagai pelajaran hidup bahwa jodoh, kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dilimpahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.